Memang dulu bakpia itu namanya bakpia itu pakai minyak putih. Tapi yang jelas kami pernah dibilang punya penglaris lah, kami dibilang punya pesugihan lah. Karena memang temponya saya tidak tahu ya, tapi tahun 96 di rumah saya itu saya tabrak sampai terdusuk-dusuk. Yang lama terus yang ke sana. Semestinya mesin-mesin yang lain begitu juga, tapi mesin sekarang ini tidak meniru Nabi. Yang selama ini kita kira bakpia berasal dari Jogja, ternyata salah besar. Kaget kan? Sama seperti aku ketika dengar pertama kali. Salah satu ikon oleh-oleh kota Jogja ini, ternyata resep aslinya bukan asli Jogja, tapi berasal dari seorang perantau Tionghoa yang berasal dari Wonogiri bernama Kwik San Kuk. Bersama para generasi pelopor bakpia di Jogja, kita akan telusuri seperti apa cerita sejarahnya. Nama saya Ibu Jumigem yang meneruskan bakpia ronde kedua. Nama bakpia Lestari. Kalau pendirinya bakpia Lestari ini namanya siapa? Namanya Bapak Kwik Sungkok. Kira-kira 1934. Karena Basun saudaranya di Jogja semua, jadi bikin bakpia di Jogja. Dulu pernah Papa bilangnya sekolahnya di Tionghoa. Memang dulu bakpia itu namanya bakpia itu pakai minyak putih. Tapi lama-lama kan banyak yang Islam, terus jadi itu dilangi terus bikin minyak biasa. Iya, kira-kira minimal 3.000. Kacang hijau, keju, coklat. Proses pembuatannya pertama itu di kulit bakpia itu, terus diisi, dicetak, habis itu langsung digeblek, ditoto, ditambir di sini. Habis ditambir, terus langsung di-open sama bapak itu. Habis itu langsung didinginkan di depan, langsung dikemas. Ya, itu prosesnya. Manggangnya seperempat jam. Soalnya dibalik-balik dulu. Satu manggangan ya sekitar 150. Ya. Ternyata bukan hanya mendiang Kwik San Kuk yang memperkenalkan bakpia di daerah Taman Sari Jogja, tapi ada juga bakpia Niti Gurnito yang tak kalah legendaris. Hingga popularitasnya bisa menembus pasar Prambanan, Sleman, dan Bantul. baik, nama saya Novi, saya adalah cucu dari Mbah Niti. Sementara ini saya adalah pengelola untuk bakpia Niti Gurnito ini. Saya cucu tertua dari Mbah Niti. Awalnya itu tahun sekitar 39 untuk bakpia Niti Gurnito. Jadi ini bukan bakpia yang pertama. Jadi sejarahnya begini, awal itu bakpia pertama adalah bakpia Lestari, ya, yang dilalah waktu itu menyewa tempat, menyewa kios di lahannya mertuanya Mbah Niti. Profesi pokoknya itu, pekerjaan pokoknya adalah abdi dalam keraton. Nah, ini sampingannya bakpia ini, hanya sampingan saja. Jadi dulu kami ada di puncak-puncaknya itu kan tahun 60 sampai pertengahan 90-an. Kami ada di puncaknya itu hampir 100 kilo terigu untuk itu. Nah, sekarang ini kami hanya berdasarkan PO. Kecuali kalau untuk masa-masa liburan panjang seperti Lebaran kemarin, Nataru kemarin, nah itu kami bisa menyiapkan di luar PO itu ada yang ini. Tapi kalau kemudian di hari-hari biasa kami hanya berdasarkan PO saja sekarang.
Kalau arang itu kan high cost ya, karena itu berarti harus menghabiskan arang itu. Jadi misalnya kita kalau PO ini kan hanya berdasarkan order ya, sekian kotak. Nah kalau dengan arang berarti kami harus menghabiskan arangnya. Nah kalau dengan ini kan kami menekan biaya produksi, jadinya bisa secukupnya saja. Manggangnya itu tidak membazirkan bahan bakar begitu. Kalau memakai arang itu memang harus sampai sehabisnya arang itu baru ini kan gitu. Jadinya kami beralih ke gas itu karena itu. Ini adalah tungku dari zaman dulu, masih yang kebawa dari zaman tahun 39 itu. Nah ini untuk masak isinya tadi, untuk menumis isinya. Jadi ngukusnya juga di sini sih. Jadi kita pakai dandang yang besar. Dandang yang besar itu setinggi ini. Itu kemudian kita kukus di sini. Kita memakai kayu. Kemudian kalau sesudah selesai pengukusan, kita bersihkan. Kemudian untuk menumis ini si kacang hijau itu di sini ya. Ini untuk ininya, untuk untuk mengadonnya memakai dayung ini begitu. Ini masih sering kita pakai kalau kita baru ada liburan panjang, jadi satu kali masuk ini 20 kilo kacang hijau. Sebagai bakpia yang sama-sama hadir di era 1930-an, ternyata mereka punya cara berjualan yang berbeda. Jadi baik bakpia Lestari maupun bakpia Niti Gurnito tidak pernah terjadi persaingan. Namun ternyata ada saja oknum yang membuat narasi negatif dan memfitnah bakpia Niti Gurnito di masa jayanya. Dulu Papa pernah bilang, Papa itu nyewa di tempatnya Bu Niti Gurnito, langsung Bu Niti Gurnito membuat sendiri, terus Papa pindah rumah ke sini, terus buatnya di ini Surya Wijaya. Dulu nyewa di sana pinggir jalan. Kalau sekarang ya alhamdulillah bisa lancar Mbak. Ya kadang-kadang banyak pesanan, kadang-kadang sehari-hari pembeli datang. Tapi beda nggak Bu sama yang dulu? Ya beda nih Mbak. Iya. Kemudian Mbah Sun atau yang mempunyai bakpia Lestari itu membeli tanah di dalam kampung. Kios yang di pinggir jalan ditinggal. Nah kemudian Mbah Niti ini menyayangkan karena dimungkinkan akan banyak pelanggan-pelanggannya bakpia Lestari yang sudah banyak itu yang akan kecelik gitu. Kemudian Mbah Niti ini mengingatkan atau apalah namanya itu, Mbah Sun apa tidak sayang kalau ini ditinggal gitu, kemudian pindah ke tempat yang baru. Kemudian oleh Mbah Sun malah kemudian untuk Mbah Niti membuat bakpia sendiri dengan mereknya sendiri, dengan resep yang sama dengan resepnya bakpia Lestari. Itu kan luar biasa sekali ya Mbak ya. Dibuatlah oleh Mbah Niti bakpia itu, diberi resep, dipinjami tenaganya juga yang karyawannya yang membuat itu. Dan karena mungkin berjodoh atau apa, akhirnya bakpia ini bisa lancar, jalan, ya lumayan laris pada waktu itu. Akhirnya sempat jaya pada tahun-tahun ya 60-80-an itu. Itu awalnya begini Mbak, ada saudara dari kampung begitu, dia itu datang ke sini dan dia keliling menjajakan makanan. Jadi seperti yang sekarang gerobak-gerobak keliling makanan begitu. Nah seperti itu. Awalnya jadi di sini itu kemudian ada pada satu masa kita memproduksi tidak hanya bakpia, beberapa makanan begitu. Nah itu dia menjajakan itu keliling dan itu jalan bagus, lancar. Akhirnya dia mengajak saudara-saudaranya yang lain juga menjadi penjajah keliling seperti itu. Dan itu sampai banyak jualan seperti itu. Itu lebih dari 10 orang, belasan mungkin. Kalaupun ada tidak tidak terlalu mengganggu ya, karena pasti ada itu.
Yang jelas kami pernah dibilang punya penglaris lah, kami dibilang punya pesugihan lah, karena memang temponya saya tidak tahu ya, tapi dari fase awal sampai kemudian di puncak itu tidak terlalu lama waktunya gitu. Jadi orang berpikir bahwa oh ini pasti begini begitu gitu. Maraknya penjualan bakpia dengan berbagai modifikasi, mulai dari bentuk hingga rasa, tentu membuat para legendanya bakpia Jogja turut mengalami pasang surut dalam penjualannya. Melihat kondisi tersebut, Dinas Kebudayaan Kota Yogyakarta memberi tanggapan tentang bagaimana sejarahnya, pengenalan bentuk, dan nama bakpia di masyarakat. Bakpia ini menjadi salah satu akulturasi budaya, khususnya untuk kuliner itu sendiri. Nah, ini yang kemudian kita bisa membaca bagaimana kemudian masyarakat Jogja itu memang sangat terbuka dengan budaya-budaya yang masuk ke Kota Yogyakarta, tapi tanpa kemudian menghilangkan secara esensi dari budaya lokal itu sendiri. Contohnya bakpia ini, kulinernya khas Jogja yang dulunya memang ini sejarahnya dari Tionghoa. Isinya itu kan daging ya, daging kemudian kue gitu kan, tapi melalui sebuah akulturasi inilah yang kemudian secara isinya juga berubah, berkembang sesuai dengan konteks zamannya. Sampai hari ini masih berkembang dengan baik dan juga mengalami sebuah inovasi dari kemasannya, kemudian juga dari isiannya dan sebagainya, yang itu memang sangat kontekstual, disesuaikan dengan zamannya. Bakpia ini menjadi salah satu warisan budaya yang kemudian bisa dimanfaatkan untuk kepentingan pariwisata sebagai oleh-olehnya khasnya Jogja begitu. Bakpia yang asli, yang sesungguhnya, nah itu yang memang perlu kita sampaikan dengan baik begitu kan. Tapi kalau di kami Dinas Kebudayaan tentu saja bagaimana kemudian bakpia yang dikenal sebagai warisan budaya tak benda itulah yang kemudian harus kita lestarikan, harus dipahami secara nilai filosofinya, dan juga bagaimana kemudian keberlanjutan dari bakpia itu sendiri yang kita harus banyak mengedukasi tidak hanya kepada pengrajin saja, tapi juga kepada masyarakat secara umum. Tahu Tionghoa, iya. Itu tahu dari TikTok sih, tapi Tahunya dari nonton pas di televisi itu diwawancarai, ternyata berasal dari Tionghoa. Ke bakpia Lestari, Jalan Suryawijaya, Taman Sari, Perempatan. Gitu. bakpia niti mbak, emang teksturnya emang kalau bawa ke sana tuh mereka pada suka semua. Orang tua ada crunchy-nya dikit-dikit itu, bagian kulit-kulitnya itu. Ya gimana ya mbak, soalnya kalau di mana-mana kan bakpia banyak cabang. Kalau aku di rumah nggak punya cabang, jadi ya rezekinya hasilnya ya segini, iya. Ya mungkin besok kalau anak-anak kalau bisa neruskan, bisa buka cabang ya monggo. Tapi kalau sekarang cuman ini di rumah. Ya paling tidak masih ada yang masih ada yang penasaran dengan rasa bakpia zaman dulu dan akhirnya mampir ke sini. Paling tidak seperti itu. Syukur kalau kemudian ada semacam gerakan kembali ke selera asal, kemudian berusaha untuk membongkar-bongkar lagi simpanan-simpanan harta karun rasa yang lama, kemudian kuliner-kuliner yang lama-lama ini akhirnya kami juga ikut terangkat lagi. Semoga itu begitu seiring dengan Jogja yang juga kembali mengangkat budaya lamanya, semoga cita rasa budaya kuliner ini juga akan kembali terangkat dan kembali diminati oleh pecinta-pecinta bakpia yang masa kini ini, yang masih muda-muda. Lalu sebenarnya apa ya oleh-oleh yang memang khas dan asli Jogja? Apakah apem yang tradisinya turun-temurun di Keraton Yogyakarta, kue kolbeng, atau ada yang lain? Kalian bisa diskusi di kolom komentar dan berbagi cerita tentang oleh-oleh khas Yogyakarta.